Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembelajaran untuk materi berikutnya. Di modul ketiga kita akan membicarakan yang namanya sistem wide concept. Oke, di mana di dalam materi ini secara teknis kita akan mempelajari struktur organisasi atau hierarki yang ada di dalam perusahaan, di mana perusahaan tersebut menggunakan aplikasi SAP. Oke, ini kita akan lihat, Anda bisa sambil membuka modul ya, kalau Anda punya modulnya itu unit ketiga. Ya, di situ akan terlihat ada struktur organisasi untuk perusahaan. Di sini adalah terminologi struktur organisasi dalam sistem SAP, di mana yang paling tinggi, hierarki yang paling tinggi adalah klien. Klien di sini adalah perusahaan induk yang mana dia menggunakan aplikasi SAP. Kebetulan klien atau perusahaan induk yang kita lakukan simulasi di dalam aplikasi SAP adalah si IDES AG. Mungkin Anda masih ingat dengan company code-nya 1000. Lalu yang berikutnya adalah controlling area. Controlling area di sini kalau Anda lihat ada di Eropa, ada juga di Amerika Utara. Nah, apa sih controlling area? Controlling area itu adalah kalau saya kasih analoginya gini, KM KM di kelas itu adalah controlling area saya. Artinya ketika saya memberikan tugas, saya meminta mengumpulkan tugas, saya nggak perlu datang ke Anda satu-satu. Tapi cukup saya nyuruh KM kelas, dia akan menyebarkan ke Anda. Dia akan mengkolektifkan tugas yang saya minta. Jadi sebetulnya controlling area itu adalah representatif kantor pusat di dalam suatu wilayah. Itu yang dimaksud dengan controlling area. Mungkin Anda juga masih ingat ada company code 2000 ya, ada di Inggris gitu kan, 3000 di Amerika dan 4000 di Jepang gitu kan. Artinya itu merupakan controlling area untuk masing-masing wilayah. Nah, company code udah jelas ya. Kode perusahaan ada yang 1000, 2000, 3000 dan seterusnya. Oke. Lalu yang berikutnya adalah organizational unit atau unit organisasi. Ada bagian-bagian di dalam perusahaan, baik itu untuk perusahaan pusat ataupun anak perusahaannya. Di antaranya ada customer service, ada production, ya kan, ada sales, ada human resource dan lain sebagainya. Nah, dari masing-masing organizational unit tersebut akan terdiri dari masing-masing position. Posisinya ada head of department, ada employee, artinya ada supervisor, ya kan, ada karyawan, ada staffnya dan lain sebagainya. Lalu juga daripada company code yang ada akan ada yang namanya sales organisasi, organisasi penjualan atau bagian penjualan. Dari setiap wilayah, dari setiap kantor, baik itu pusat ataupun cabang, dia akan memiliki yang namanya sales organization, bagian penjualan yang melayani permintaan barang daripada si customer. Lalu juga muncul sales organisasi itu ada yang namanya division. Dia emang ngejualnya apa aja sih? Gitu kan. Ternyata si IDES AG, si klien, itu memiliki dua garis besar usaha. Yang pertama adalah manufaktur, dia menghasilkan pump, menghasilkan printer, paint, dan apa namanya, bahan-bahan kimia. Selain manufaktur, perusahaan pun juga memiliki divisi yang namanya service. Nah, itu mungkin Anda bisa pelajari nanti pada saat Anda masuk ke level 2. Oke. Nah, setelah dari division, kita akan membicarakan yang namanya plan dan storage location. Apa sih bedanya plan sama storage location? Saya kasih analogi seperti ini. Kalau Anda lihat jadwal, ya, ruangan mata kuliah kita ada di B309. B itu adalah plan, tapi 309 itu adalah storage location. Berarti kalau gitu apa bedanya? Bedanya adalah plan gedungnya, tapi storage location kelasnya secara spesifik di mana. Jadi ini perbedaan antara plan dengan storage location. Artinya storage location bagian daripada plan, karena dia sifatnya yang lebih kecil. Ya, ini yang dimaksud dengan struktur atau terminologi struktur organisasi dalam sistem SAP. Oke, nah IDES itu apa sih? IDES itu ternyata singkatan International Demonstration and Educational System. Adalah perusahaan internasional yang memiliki mitra bisnis global. IDES AG adalah perusahaan manufaktur yang beroperasi di seluruh dunia dan memiliki sejumlah anak perusahaan. IDES digunakan sebagai perusahaan yang prosesnya akan digunakan untuk simulasi selama pembelajaran SAP ini. Nah, SAP sebetulnya membantu untuk menghubungkan, mensinkronisasikan
antara manajemen, top manajemen dengan lower manajemen. Dalam hal ini adalah employee atau tenaga kerja. Bagaimana mensinkronisasikannya? Manajemen dengan tugasnya salah satunya adalah POAC ya. Mungkin Anda pernah dengar POAC, POAC, planning, organisasional, actuating, sama controlling. Bagaimana si manajemen itu merencanakan dari mulai keuangan, produk apa yang mau dihasilkan, bahan baku, dan lain sebagainya untuk bisa diimplementasikan oleh tenaga kerja. Salah satu perusahaan bisa survive, bisa berkembang, adanya sinkronisasi antara manajemen dengan si employee. Oke. Okay. Lalu sistem wide master data konsep. Di SAP, master data dibuat terpusat dan tersedia untuk semua aplikasi atau pengguna resmi atau user. Data yang terpusat berarti data yang tersimpan selalu konsisten, up to date, dan bebas dari redundansi. Oke. Secara garis besar, bahwa master data di dalam SAP itu ada 3. Customer master, vendor master, sama material master. Nah, kita lihat di sini terkait dengan customer master. Customer master ada 3 bagian. Yang pertama adalah general data, yang kedua data for company code, dan ketiga adalah data for sales. Kita lihat nih, yang pertama adalah general data. General data itu kalau kita lihat, ya kan, isinya apa sih? Tentang klien. Namanya siapa, alamatnya di mana, nomor kontak yang bisa dihubungi, ya kan, lalu juga dia pakai bahasa apa. Lalu yang kedua adalah company code. Company code terdiri dari kesepakatan pembayaran, payment parameter, GL account, sama dunning. Dunning itu apa sih? Dunning itu adalah salah satu opsi di dalam aplikasi SAP sebagai pengingat gitu kan ya, untuk jatuh tempo dan lain sebagainya gitu. Lalu yang terakhir adalah sales area, pengirimannya kemana, lalu nanti kirim tagihannya ke siapa, alamatnya juga di mana, ya kan? Ini 3 hal di dalam customer master yang tadi ada general data, company code, sama sales area data. Oke, lalu material master secara garis besar juga kurang lebih hampir sama, ya kan? Beberapa definisinya. Mungkin ini secara singkat untuk namanya yang tadi sistem wide concept ya. Mungkin saya tutup aja untuk video pembelajaran di sini. Nanti kita akan buat video untuk aplikasinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.